Banyak soal cerita ya. Ada seorang istri yang sikapnya kurang baik terhadap suami. Istri ini suaranya lebih keras daripada suaminya, yang terkadang sulit menasehati, juga terkadang melalaikan pekerjaan rumahnya karena sibuk dengan medsos HP-nya. Ketika dinasehati, diperiksa HP-nya, dia meminta untuk dia juga memeriksa HP suaminya, nuntut balik. Nasihatnya, kalau istri punya suaminya, kalau suami bisa punya banyak istri. Iya, tidak sama. Jangan menuntut untuk memeriksa. Baik, wahai para wanita, kalian adalah makhluk yang memiliki beberapa kelemahan. Kelemahan khilqah, bukan kelemahan kalian, tapi kelemahan diciptakannya oleh Allah Ta'ala, memiliki kelemahan. Naqisatu dinin wa aqal. Maka kalian butuh bimbingan dari laki-laki, butuh pengarahan, butuh penjagaan, butuh sekian perkara. Maka Allah katakan ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki pemimpin bagi wanita, pengayom mereka, penjaga mereka, pembimbing mereka, pemimpin mereka. Maka hendaklah engkau jadi rakyat yang baik terhadap pemimpinmu, suamimu. Wahai suami, kalau engkau tahu bahwa engkau adalah pemimpin, maka laksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu untuk salat dan sabarilah atasnya. Artinya wastabir, terus. Jangan berhenti, terus diperintahkan lagi, disuruh lagi, diperintahkan lagi, disuruh lagi. Demikian pula kewajiban-kewajiban lainnya. Disuruh dan wastabir 'alaiha, dan terus menerus. Perlu ditegur, perlu dimarahin, perlu dihukum, perlu dipukul. Darban ghairu mubarrih. Dan karena sangat pentingnya disebutkan dalam Al-Quran. Bayangkan, disebutkan dalam Al-Quran. Wadribuhunna. Pukullah mereka kalau melanggar syariat. Wahjuruhunna fil madaji'. Dan pisahkan dari tempat tidur. Dan di dalam hadis Rasulullah SAW menyatakan wala tuqabbih. Ini yang dilarang, jangan dijelekkan. Wanita itu dipukul sama dijelekkan lebih sakit dijelekkan. Bahkan ada wanita yang dipukul oleh suaminya, dipukul. Ya walaupun tidak mencacati, tapi terlihat bekas merah-merahnya. Si istri ini tambah cinta kepada suaminya. Mengapa? Karena dia merasa punya pemimpin yang menjaga dia. Dia merasa punya pemimpin yang betul-betul cinta kepadanya, sehingga kalau dia berbuat sedikit saja yang membuat suami cemburu, suami marah. Cinta banget sama saya. Iya, serius. Semakin cinta. Justru sebaliknya, ketika dibebaskan merasa saya seakan-akan tidak punya suami. Kemana aja asalkan suka, tidak ada yang larang. Ajib. Dia merasa saya ini istrinya siapa sih? Nggak ada yang negur, nggak ada yang larang. Nanya nggak ada. Nelpon kamu di mana nggak ada. Mau datang syukur nggak, ya wis. Suaminya datang tidur. Kira-kira istri semakin cinta? Tidak. Justru gelisah dia. Fitrahnya wanita ingin diperhatikan, ingin disayang, ingin dijaga, ingin dipimpin. Sampai ada seorang wanita yang menikah dengan orang tua. Ditanya kenapa? Saya tidak mau suami saya kekanak-kanakan. Saya ingin yang dewasa yang bisa memimpin saya. Itu fitrah. Fitrah mereka para wanita. Sehingga kamu, wahai para suami, hendaklah jadi pemimpin yang baik, yang adil, yang penyayang. Mukul-mukul karena sayang. Dan itu akan terasa. Itu akan terasa oleh istri bahwa ini memukul karena dia sayang sama dirinya. Taib, berbeda dengan dendam. Tetapi wala tuqabbih, jangan dijelekkan, dasar jelek. Qabbahallahu wajhak, semoga Allah jelekkan wajahmu. Lalu itu dirimu sendiri.
bagaimana kamu jelekkan? Patah hatinya. Wallahi patah perempuan hatinya ketika kamu jelekkan dia. Kalau kamu enggak sukai istrimu, apa sisanya? Untuk apa kehidupan bersama? Kalau kamu enggak suka. Ini barakallahu fikum. Ketika ada seorang yang datang kepada Nabi dengan menceritakan keluhannya seperti tadi, ya Rasulullah, istri saya, semua diceritakan kejelekannya, kemudian minta nasihat dari Nabi SAW. Kata Nabi, ceraikan dia. Dia bengong, ya Rasulullah, aku masih cinta kepadanya. Loh, kalau masih cinta, kenapa kau jelekan seperti itu? Lihat, ikhwan fillah azakumullah. Ketika dia mengatakan istri saya, dikatakan ceraikan. Ternyata orang itu berkata, mau menyerahkan berat, aku masih cinta. Kalau masih cinta, ini maknanya, bukan dalam lafaz hadisnya. Kalau masih cinta, kenapa kau jelekan dengan seperti itu? Rupa. Kalau sudah betul jujur memang jeleknya kayak gitu, ya ceraikan saja, kan begitu. Kalau engkau sudah tidak suka, engkau jelek, kurus, apalagi? Karena tidak tega mengucapkan yang lebih parah dari itu. Kalau kurus relatif, ada yang suka kurus, ada yang suka gemuk. Nah, itu tidak jelek dua-duanya. Tetapi masalahnya dia menjelekkan. Saya itu dari dulu nggak suka sama kamu. Ini ucapan nggak pantas. Kalau dari perempuan mungkin. Kenapa? Karena perempuan lebih lemah dari laki-laki. Tapi engkau laki-laki, tidak pantas ngomong seperti itu. Tidak pantas. Emosionalnya kalau perempuan lebih. Kalau laki-laki seharusnya lebih bijak dari itu. Kalau perempuan memang sudah demikian keadaannya, naqisatu dinin wa aqlin, maka kalau mereka menyatakan dengan kalimat-kalimat seperti itu, jangan dianggap. Jangan masukkan hati. Nah, seperti ketika anak kecil mengatakan abi jelek, jangan masukin hati. Iya kan, besok minta permen lagi. Permen. Kenapa? Anak kecil dan wanita seperti itu. Nah, seperti itu. Ketika marah, dasar kamu jelek dan sebagainya, apa maknanya? Maknanya engkau kenapa enggak sayangi saya? Itu maknanya. Seringkali, wallahi seringkali seperti itu. Ingin diperhatikan, ingin disayang, ingin barakallahu fikum. Sehingga hendaklah jadi laki-laki yang pemimpin yang bijak, pemimpin yang dewasa, pemimpin yang kenal suami istrinya. Kenal bawahannya.